너 나랑 한번 붙자. 이발 새끼야. Hei hei hei, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di Celengan Film. Perkenalkan, Mr. Genji. Saya adalah narator terbaru di Celengan Film yang akan membawakan film-film terbaik sepanjang masa. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bestie saya, yaitu Le Klimen. Biar para netizen itu pada nggak bingung, kok gonta-ganti toh ya suarane. Ngene iki, Mbak Ica kae kan sempet rabi karo narator lanang sadurunge. Ha kuwi njuk pegatan. Lah ndilalah ki kok aku ya kenal karo Mbak Ica pas lomba narator. Jo aku ki dadi cinlok. Oh, ngono to ceritane. Ya wis gek wis rasa kakean fafifu ndak kesuwen iki lho netizen para yang budiman ini selak menunggu. Pada video kali ini saya akan memberikan ulasan tentang sebuah film yang bernamanya Shark The Beginning yang diluncurkan di tahun 2021. Baiklah, mari kita mulai. Kisah film ini berfokus pada seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Jung Do Hyun. Dia dikenal sebagai atlet Mixed Martial Arts alias MMA yang sangat tangguh. Di usianya yang masih muda, Jung Do Hyun telah meraih 3 gelar kejuaraan internasional dan menjadi juara dunia MMA termuda saat itu. Suatu hari, usai pertandingan, Jung Do Hyun pulang ke rumah dengan harapan mendapatkan kejutan dari keluarganya. Namun, apa yang ia temui justru keheningan yang mencekam. Seluruh isi rumah berantakan, dan ternyata rumahnya telah disatroni oleh perampok. Tak hanya itu, ibu dan adiknya juga telah tiada di tangan para perampok. Dalam keadaan yang syok, Jung Do Hyun tidak menyadari bahwa beberapa perampok masih bersembunyi di dalam rumah. Jung Do Hyun pun terlibat pertarungan dengan mereka. Berbekal kemampuannya sebagai atlet MMA, Jung Do Hyun berhasil mengalahkan para perampok. Dan tanpa disadarinya, ia telah membunuh mereka. Akibat perbuatannya itu, Jung Do Hyun harus mendekam di penjara. Padahal, ia hanya ingin melindungi diri dan keluarganya. Di tempat yang berbeda, kita berkenalan dengan karakter unik yang bernama Woo Sol, seorang remaja culun dengan sifat penakut dan pendiam. Di sini, suasana sekolah berubah seketika saat seorang murid baru yang bernama Seok Chan itu muncul. Seok Chan bukanlah seorang murid biasa. Ia adalah seorang juara tinju tingkat nasional yang keahliannya tidak perlu diragukan lagi. Melihat Seok Chan, Woo Sol merasa sangat ketakutan dan sangat kaget. Ternyata, di hari pertama masuk, Seok Chan telah mengatur pola perilaku di dalam kelas. Dia memperlihatkan dominasinya sebagai murid paling berkuasa di kelas tersebut. Dan itu membuat seluruh murid merasa takut dan sangat patuh. 뭐하냐? Selain itu, Seok Chan dan Woo Sol ternyata pernah bersekolah di SMP yang sama di masa lalu. Waktu itu, Woo Sol selalu menjadi korban bully dari Seok Chan. Kembali berhadapan dengan Seok Chan di masa sekarang, tak mengurangi intensitas bully yang dialami Woo Sol saat ini. Bro. Akibat dari tekanan berkepanjangan dan kesal, Woo Sol memutuskan untuk melakukan aksi balas dendam. Dengan jiwa psikopat yang tiba-tiba muncul, ia merencanakan untuk menusuk mata Seok Chan menggunakan sebuah pulpen. Waduh, kok ya pedhe tepet to ya kuwi. Ia bahkan menganggap bahwa Woo Sol tidak akan berani melakukan hal tersebut. Tapi, rencana Woo Sol ternyata tidak main-main. Dia benar-benar berhasil menusuk mata Seok Chan, yang membuatnya merasa kesakitan yang sangat luar biasa. Konsekuensi dari kejadian itu cukup berat bagi Woo Sol. Ia harus berhadapan dengan hukum dan akhirnya dikirim ke penjara bersama kriminal-kriminal yang lainnya. Bentuk balas dendam ini membawa efek buruk bagi Seok Chan, yang merasa dendam dan berjanji akan membalasnya ketika Woo Sol keluar dari penjara. Dalam perjalanan menuju penjara, Woo Sol duduk bersama dengan Jung Do Hyun yang kita tahu di awal film tadi. Di sisi lain, selama di penjara, Woo Sol bertemu dengan seorang tahan bernama Hyung Min. Mereka saling berbagi cerita tentang alasan mereka berada di penjara dan akhirnya menjadi teman. Mereka berdua ditempatkan di dalam satu sel dengan tahanan yang lain yang lebih senior. Sang senior memberitahu jika di dalam sel itu ada seorang pemimpin yang bernama Yung Sang. Tetapi Yung Sang saat ini sedang menjalani hukuman tambahan karena difitnah oleh kamar lainnya karena memeras dan memukuli tahanan lain. Setelah kejadian tersebut, Woo Sol dan Hyung Min diperkenalkan kepada tahanan lain yang memiliki kekuasaan di penjara.
Di antaranya ada Wujun, seorang pemimpin yang pandai memahat kayu yang memiliki tubuh besar. Dan Sung Yong, dia adalah pemimpin toko roti. Kedua orang ini merupakan orang yang terkuat dalam lingkaran pekerjaan mereka. Menurut Wujun dan Sung Yong, ada sosok yang lebih kuat dari mereka, yaitu Do Hyun yang baru saja masuk penjara. Do Hyun ini sangat ditakuti di penjara. Ketika Wusol dan Hyung Min diajak untuk bermain futsal, Wusol tidak sengaja menendang burung Wujun. Waduh, loro nonton iki. Dan inilah masalah pertamanya di penjara. Dia dihukum oleh anak buah Wujun yang sepertinya kecewa karena burung favorit mereka terkena sasaran. Tapi tak disangka, saat Wusol bertemu dengan Do Hyun, mereka berpura-pura menjadi sahabat akrab. Saat Wusol berhasil kabur dan meminta bantuan Do Hyun memiliki ide jenius. Dia meminta Wujun untuk melepaskan dengan nada lelucon. Wujun, dini tandani, ora nek manum tak. Tetapi di sini Wujun menolak dan malah menantang Do Hyun untuk berkelahi. Namun, satu pukulan dari Do Hyun sudah cukup membuat Wujun terduduk. Tampaknya pukulan itu bukan hanya memberikan pelajaran bagi Wujun, tetapi juga meredakan situasi yang sangat panas. Kemudian Seok-chan datang menemui Wusol di penjara dan mengungkapkan bahwa karirnya hancur karena kehilangan matanya. Dia berencana untuk membalas dendam setelah Wusol itu bebas. Wusol merasa ketakutan. Ditambah lagi, ia masih menghadapi ancaman dari Wujun yang tidak puas dengan perlakuannya. Suatu hari, Wusol menemui Do Hyun yang sedang berolahraga dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Di keesokan harinya, Wusol datang ke Do Hyun dengan membawa kotak susu. Tapi sayangnya, Do Hyun tidak memberikan respon apapun. Setelah beberapa saat, Wusol akhirnya mengutarakan niatnya kepada Do Hyun. Dia mengakui bahwa dia melakukan segala ini untuk meminta bantuan Do Hyun dalam melatihnya. Wusol merasa terancam oleh dua musuh bebuyutannya, yaitu Seok-chan dan juga Wong Jun. Namun, seperti yang tidak disangka, Do Hyun malah menolak mentah-mentah. Dia berkata dengan nada lucu, "Aku tidak akan melatihmu untuk menjadi kecoa terbang yang balas dendam. Wusol, aku hanya ingin menanamkan ilmu kepada orang-orang yang ingin menggunakannya dengan baik." Mendengar penolakan itu, Wusol tak pernah menyerah. Wusol melakukan semua ini agar dirinya tak dibully lagi. Dia juga bercerita tentang hal-hal yang dialaminya di dalam penjara dan kehidupan yang sangat memilukannya. Setelah melihat keseriusan Wusol, akhirnya Do Hyun bersedia untuk mengajari Wusol dengan syarat Wusol harus bisa berlari sebanyak 100 kali putaran di dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Meskipun sempat meragukan diri sendiri, Wusol menyadari bahwa ini adalah kesempatannya untuk bangkit. Akhirnya, Wusol pun menyetujuinya, sehingga cerita tantangan pun dimulai. Dengan tekad yang bulat, dia menghadapi setiap putaran dengan penuh semangat. Kendati rintangan yang melanda membuatnya terengah-engah. Namun, setiap langkah yang diambilnya mengingatkannya pada masa kelam di SMP. Saat dia menjadi korban bullying oleh Seok-chan dan bahkan gurunya tak pernah membela dirinya. Seperti harimau yang gagah menjelajahi lautan, ia menghadapi kegelapan dengan tekad yang kuat, terus berenang dan tenggelam. Setiap putaran adalah bukti dari keteguhan hatinya. Dan pada akhirnya, beban latihan yang berlebihan membuat Wusol itu pingsan. Dia terjatuh dengan kelelahan di tengah-tengah putaran, mengakhiri keberjuangannya sementara waktu. Namun di hari berikutnya, kepala siber memberikan kabar yang mengejutkan. Do Hyun diberikan keringanan untuk tinggal sendirian di kamar penjara, dan Wusol diperbolehkan untuk tinggal bersamanya. Inilah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu untuk terus melatih dan mengasah kemampuan mereka. Di hari-hari selanjutnya, kamar penjara mereka menjadi pusat latihan, tempat di mana Do Hyun memberikan Wusol latihan push up yang sangat intensif. Do Hyun pun tak memberikan toleransi istirahat, memaksa Wusol untuk berlatih malam dan siang hari. Dan akhirnya Wusol menemukan kekuatan baru, mampu melakukan latihan yang semakin berat melebihi kemampuannya sendiri. Perlahan tapi pasti, Wusol terbiasa dengan latihan intensif yang diajarkan oleh Do Hyun. Setiap hari tubuhnya semakin kuat, dan tubuhnya mampu menangani latihan yang sebelumnya mustahil baginya. Dengan tekad yang tak kenal pamrih, Wusol menaklukkan setiap tantangan yang dihadapinya, menjadikan dirinya sosok yang kuat dan tak bisa ditindas. Di sisi lain, Seok-chan masih terlibat dalam tawuran dan tampak sedang menghajar dua orang. Kejadian tersebut secara tidak sengaja dilihat oleh seorang pria. Pria tersebut meminta Seok-chan untuk bergabung dengannya, dengan imbalan kekuasaan dan kemampuan untuk mengembalikan matanya yang hilang. Awalnya Seok-chan menolak,
Namun begitu ia menyadari betapa kuatnya pria itu, ia pun setuju untuk bergabung. 둘, 셋. Sejak saat itu, Seok-chan menjadi anak buah dari sang pria. Sementara itu, di dalam penjara, Woo-sol mendapatkan kabar bahwa Do-hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Di sini Woo-sol merasa sedih karena mereka akan berpisah dan tidak bisa berlatih bersama. Kemudian, Woo-sol melihat Yoon-min yang dibawa oleh anak buah Woo-jun. Saat itu, Yoon-min sedang dipukuli karena gagal menyampaikan pesan pada Woo-jun. Tanpa pikir panjang, Woo-sol langsung mengejarnya. Woo-sol datang dan dengan sekali pukulan membuat anak buah Woo-jun langsung pingsan. 씨발 새끼야. Inilah kali pertama dia merasakan hasil dari pelatihannya selama ini. Akibat kejadian tersebut, saat sedang berlatih, Woo-sol pun dibawa oleh anak buah Woo-jun menuju markas Woo-jun. Di sana, Woo-jun pun melayangkan pukulan terhadap Woo-sol. Namun dengan mudahnya, Woo-sol menghindar dan berhasil membalas pukulan tersebut. Selain itu, pertarungan antara Woo-sol dan Woo-jun pun tak dapat dihindari. Ini merupakan perkelahian pertama Woo-sol setelah berlatih keras dengan Do-hyun. Dalam pertandingan tersebut, Woo-sol mampu mengimbangi Woo-jun meskipun merasa sedikit kesulitan dan hampir kalah. Namun Woo-sol tidak menyerah dan bangkit kembali. Akhirnya, di sini pun Woo-sol berhasil mengalahkan Woo-jun. Namun, saat Woo-sol akan terus mengajar Woo-jun, tiba-tiba Do-hyun datang dan menghentikan perkelahian tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, Do-hyun pun kembali melatih Woo-sol dengan lebih keras. Bahkan ia sampai memarahinya karena Woo-sol tidak fokus. Ternyata itu dilakukan oleh Do-hyun karena hari itu adalah hari terakhir mereka berada di dalam penjara. 나도 진짜야. 수업 끝. Sebelum pergi, Do-hyun pun memberikan pujian kepada Woo-sol karena perkembangannya yang sangat pesat. Dia memberikan pesan agar Woo-sol terus berlatih dan tidak pernah berhenti. Setelah Do-hyun pergi, Woo-sol dipindahkan kembali ke kamar asalnya dan ditempatkan bersama tahanan lain. Di tengah perjalanan, Woo-sol ditantang oleh Song-yung untuk bertarung dalam waktu 5 hari. Awalnya Woo-sol sempat menolak, namun Yung-sung meyakinkan bahwa jika Woo-sol akan menang, ia tidak akan menindas yang lemah. Setelah mendengar hal tersebut, Woo-sol akhirnya menyetujuinya. Singkat cerita, 5 hari berlalu dan mereka yang akan bertarung sudah berkumpul. Tampak Sung-yun dan teman-temannya menunggu kedatangan Woo-sol yang tak kunjung-kunjung datang. Di sisi lain, Woo-sol sedang bertemu dengan Seok-chan dan datang ke sana karena penasaran setelah mendengar kabar bahwa dia telah menjadi kuat. Setelah pertemuan itu, Woo-sol pun akhirnya mendatangi tempat pertarungan. Tak lama kemudian, pertarungan yang sengit pun terjadi. Di awal pertandingan, terlihat Sung-yung unggul jauh dan berhasil membuat Woo-sol terjatuh 2 kali. Namun Woo-sol tak pernah menyerah dan terus berjuang hingga akhirnya dia berhasil membuat Sung-yung jatuh tak berkutik. Ketika beberapa penjaga datang, mereka memutuskan untuk menahan Woo-sol di ruang isolasi. Meskipun ditahan, Woo-sol pun tak pernah lupa untuk terus berlatih, seperti yang dikatakan oleh Do-hyun kepadanya. Beberapa hari kemudian, setelah keluar dari ruangan isolasi, Sung-yung pun meminta kepada Woo-sol untuk berdamai dan saling berteman. Setelah pertarungan sebelumnya yang menghasilkan kekalahan mereka akhirnya melunakkan hatinya dan sepakat untuk saling meminta maaf layaknya halal bihalal dan menjadi teman-teman setia. Semua orang di penjara pun berdamai dan suasana di penjara berubah. Akhirnya tiba di hari di mana Woo-sol dibebaskan. Ia mengenakan seragam sekolah dan diantarkan oleh penjaga keluar dari penjara. Namun sebelum ia pergi, ia meminta izin untuk melihat tempat di mana ia dulu berlatih bersama Do-hyun. 그만하라고! 야! Setelah melihat tempat tersebut, akhirnya Woo-sol pun keluar dari penjara. Di dalam perjalanan pulang, Woo-sol bertemu dengan Seok-chan. 야, 차우솔. 졸라 반갑다. Kedatangan Seok-chan pun hanya untuk memenuhi janjinya dan menantang Woo-sol untuk berduel. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara keduanya. Pada awalnya, Seok-chan yang merupakan petarung profesional dan sukar dikalahkan oleh Woo-sol pun bahkan berhasil dibuat Seok-chan terjatuh berulang kali. Namun tiba-tiba, Woo-sol pun teringat kata-kata Do-hyun yang membuatnya bisa bangkit kembali. 움직여야 돼. 멈추지 마라. Ia menghajar Seok-chan habis-habisan. Semua pukulan Woo-sol membuat Seok-chan tak berdaya. Ketika Woo-sol hendak melancarkan pukulannya yang mematikan, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya. Kemudian Woo-sol meninggalkan Seok-chan yang sudah tak berdaya. Setelah kejadian itu, Woo-sol menemui Do-hyun dalam penjara, dan mereka berdua pun terlihat sangat menikmati obrolan mereka.
hingga akhirnya film pun tamat. Nah, ngono kuwi ceritane Lek Klimen. Apik to ceritane, gelut-gelut ngono kuwi. Wah, ayo sesuk mbok meneh kira-kira ono sik request. Yang ingin request film silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Terima kasih.